Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Johan, pendamping PKH Kabupaten Baritokuala. Pada hari ini dan kesempatan hari ini, bagaimana keadaan Ibu? Kabarnya? Apa sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini juga kita akan meneruskan pertemuan yang kedua kali membahas modul 3 tentang pencegahan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Yang kita bahas pada hari ini adalah sisi yang kedua, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Sebelum kita lanjutkan ke modul 3 sesi 2, sebelumnya kita akan mengulas kembali pelajaran yang bulan kemarin atau pertemuan yang pertama. Saya akan menanyakan kepada ibu-ibu, tapi jangan takut ibu-ibu menjawab kalau tidak benar atau salah. Yang penting ibu mau menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan stunting? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Pengertian stunting adalah merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Betul, 100 untuk ibu. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya, dampak dari stunting itu biasanya dikenal dengan 3G. Siapa yang bisa dari ibu-ibu menjawab 3G tersebut? Saya, Bu. Silahkan. Gagal tumbuh, gagal kembang, gangguan metabolisme. Iya. Berarti yang pertama adalah dampak stunting tadi, gagal tumbuh, gagal kembang, juga gagal metabolisme. 100 untuk ibu teman. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah bisa berpartisipasi pada hari ini dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Alhamdulillah, berarti ibu bulan kemarin tidak sia-sia pendamping memberikan materi, karena hari ini ibu sudah membuktikan bisa menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya kita akan membahas modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Yang kita bahas hari ini adalah sisi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, di sana ada ibu hamil harus tahu bagaimana dan apa, di mana mengakses informasi dan memberikan layanan yang tepat. Apakah di antara ibu-ibu sudah ada yang tahu informasi apa yang tepat itu? Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang modul 3, ada posyandu. Ketiga, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2, K2 atau Family Development Session atau FDSPK. Yang kita seperti ini tadi, yang setiap bulan itu kita laksanakan. Jadi artinya kita bila hadir di tempat-tempat ini, pertama kita berkumpul, kedua kita bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya kita yang tadinya tidak tahu, sekarang kan tahu. Yang tadinya tidak melaksanakan, sekarang kan bisa melaksanakan. Oh, seperti ini ya, kan gitu. Nah, pentingnya mendukung ibu hamil mengakses informasi itu begini, Bu. Mendukung ibu hamil itu sangatlah penting. Karena apa? Karena dilakukan oleh suami salah satu, Bu. Suami salah satu mendukung kita, bukan suami itu bekerja terus. Dan juga anggota keluarga lainnya, artinya keluarga di dalam rumah kita, dia harus peduli dengan ibu hamil. Juga masyarakat di sekitar kita. Di sekitar kita itu ibu hamil, karena kenapa? Karena ibu hamil itu memerlukan informasi dan layanan yang tepat mengenai kehamilannya. Untuk apa? Ya untuk
menjaga kesehatan ibu dan bayi dalam kandungan. Jadi artinya baik itu suami, baik itu anggota keluarga, baik itu ibu sendiri, ya harus berbarengan, bersamaan, dirangkul ibu hamil tadi, biar ibu hamil tidak stres, biar ibu hamil happy and bahagia selalu. Karena kita bahagiakan, kita harus memberikan kesenangan kepada ibu hamil, biar tidak terjadi waktu persalinan terjadi apa-apa pada ibu hamil tersebut. Betul tadi Ibu Rahimah yang menjawab tadi, di mana bilang saya mencari informasi yang tadi, iya benar. Biasanya di posyandu itu kan ibu hamil kan biasanya ada kelas ibu hamilnya. Kelas ibu hamil itu memang untuk mencari informasi bagi ibu-ibu yang hamil. Di sana nanti ada petugas kesehatan menjelaskan tentang bagaimana tata cara waktu hamil, terus lagi setelah melahirkan, terus ibu nipas, waktu hamil pun kita harus makan apa saja, makanan yang bergizi dan seimbang. Ada karbohidrat, ada protein, nabati hewani, ada juga vitamin, ada juga mineral, juga ditambah dengan susu. Juga biasanya ibu hamil itu selalu mengonsumsi mineral. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, apa gerak yang namanya kelas ibu hamil itu? Kelas ibu hamil itu adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan usia kehamilannya 4 minggu sampai dengan 36 minggu dengan peserta maksimal 10 orang aja Bu. Biasanya di posyandu ya Bu ya, biasanya kan ibu hamil mana bilang ke pihak kesehatan kan pasti mengumpul, itu namanya ibu kelas hamil. Juga yang kedua, kita mencari informasi di mana? Ya di posyandu, karena di posyandu tempatnya, di sana kumpulan orang-orang kesehatan ada. Kita adalah merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat atau yang disingkat dengan UKBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh untuk bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Jadi ibaratnya pelayanan dasar itu jadi posyandu. Nah, makanya para ibu-ibu khususnya yang memiliki hamil, yang ada balita mau sampai 5 tahun kan wajib turun ke posyandu. Biar apa? Biar bisa memantau kembang tumbuhnya anak kita tersebut biar sehat. Itu salah satu menghindari terjadinya anak stunting, salah satu pencegahan itu anak stunting. Nah, menyeleksi informasi yang seperti apa gerangnya? Menyeleksi informasi itu, ya ibu harus tahu dulu. Menyeleksi informasi itu banyak biasanya yang mitos atau berita palsu. Sekarang namanya hoax ya, berita palsu itu hoax. Artinya kan benar. Ya kita seleksi dulu. Misalnya anak ibu melihat di internet dan ibu tadi di WhatsApp, jangan langsung diambil kesimpulan. Tetapi kita harus seleksi dulu. Artinya yang berada di masyarakat itu kadang terkait tentang kehamilan itu biasanya harus kita bijak menyeleksi tadi. Kenapa? Jadi kita harus bijak menyeleksi. Jika mendapatkan informasi yang mencurigakan, apakah ibu langsung mempercayainya atau tidak? Percaya atau tidak? Tidak. Kita kan bisa bertanya. Makanya tadi di tempat posyandu itu kita bisa bertanya kepada pihak kesehatan. Benar enggak ini informasi seperti ini? Klarifikasi kepada tenaga kesehatan. Memang tenaga kesehatan ahlinya menanyakan masalah kesehatan yang berhubungan, yang berkaitan dengan ibu hamil. Di sana juga ketika pemeriksaan kehamilan pun dan saat mengikuti di posyandu dan di kelas ibu hamil, saatnya pian bertanya. Waktu di kelas ibu hamil silahkan bertanya yang mana pian kalian paham. Waktu posyandu di sana ada pihak kesehatan, pihak gizi lengkap di sana. Waktu kita posyandu, apa salahnya kita bertanya? Demikian pelajaran pada hari ini. Modul 3, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 2, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat.
hari-hari. Juga diterapkan baik itu di dalam keluarga, baik lingkungan masyarakat di sekitar kita. Akhirnya saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.